وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Ibu Natalia Ghazali selaku Direktur Utama, yang kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, digampangkan segala urusan-urusannya. Dan yang sama-sama juga kita hormati Bapak Tirta Buanang, Ayahanda Tamrin, Pak Lutfi dan Pak Hari, wabil khusus terkhusus segenap para karyawan PT Mitra Buana Korporindo yang mudah-mudahan semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus pada sahabat saya Bapak Haji Anda, mudah-mudahan beliau senantiasa Allah jadikan manusia-manusia yang senantiasa diberi kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama adalah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore menjelang malam hari ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis, dalam satu ruangan yang mudah-mudahan ruangan atau majelis ini senantiasa dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentulah setiap perkumpulan, kalau perkumpulan hal-hal yang baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat-malaikatnya untuk mencatat segala kebaikan-kebaikan kita sampai pada akhirnya nanti acara kita. Mudah-mudahan semuanya dalam naungan cinta dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurah ke hariban junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan kelak nanti di yaumul qiyamah tidak ada syafaat kecuali syafaat itu datang dari manusia yang amat agung yang diagungkan oleh zat yang maha agung, manusia yang amat mulia yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia, manusia yang amat besar yang dibesarkan oleh zat yang maha besar, manusia yang tutur katanya sama dengan perbuatannya. Siapa lagi kalau bukan juru penyelamat kita minat dunia ilal akhirah, baginda kita Nabi besar Muhammad Muhammad. Mudah-mudahan ya kita kumpul sama beliau, pokoknya dibikin enak aja banyak duduknya, awas sampai ganti nanti silang lagi, ngetakuk lagi, ngojor lagi, gak kelihatan pasien yang di pojoknya. Ya Allah, sampai nyentet banget, digeser dikit tanpa kasihan itu, udah nyentet banget juga silangnya. Allah ya Allah. Di atas sudah ngapa enggak? Kasihan itu dari mojok banget itu, kakinya menekuk-nekuk. Udah malah agak puasa. Nih Pak Lutfi, kita santai aja ngajinya ya. Ya santai aja ngajinya karena tadi kita sudah diturunin hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentulah kepada saudara-saudara saya yang berbeda agama, mudah-mudahan ini menyatukan kita bahwa cinta kita bukan saja cinta kita dalam kategori ukhuwah, bukan sekedar ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwah dalam bingkai kebangsaan. Berbeda agama, berbeda apapun kita, suku dan ras, kalau itu masih terikat bahwa kita adalah anak bangsa yang saling menyatukan satu sama lain, yang butuh pertolongan. Kadang-kadang orang karena faktor agama, faktor perbedaan ras dan agama menjadikan sebuah permusuhan. Jangan.
Makanya saya punya tagline-nya, komitmen keislaman dari bingkai kebangsaan. Harus nih, kita harus jangan sampai gara-gara cuman beda agama kita bikin ribut. Jangan gara-gara ribut. Apalagi kalau ada orang yang bilang kata Cina. Memang selama ini produk apa yang dipakai orang Cina semua. Makanya jangan suka antipati sama Cina. Handphone Cina, kulkas Cina. Ayo jangan suka antipati sama Cina. Biar pada marah-marah dah. Kita ngomong baik, jangan suka kita karena mendiskriminasikan seseorang. Karena Allah itu dia tidak minta menjadi orang Cina, dia tidak minta menjadi orang Papua, dia tidak minta jadi orang hitam. Semua Allah kategorikan mereka adalah makhluk Allah yang harus kita samaratakan. Berbeda agama tetapi dalam satu tujuan, dalam bingkai kebangsaan yang disebutkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nggak boleh membedakan. Saya paling kencang kalau ada orang Cina, jangan. Lu orang produknya Samsung juga Cina, Nokia Cina, Cina. Kalau bilang begitu, masukin aja HP-nya ke kali. Ada saingan ya? Mau saya betul. Bos, kalau bos harus baik-baik kita. Kalau nggak baik-baik nanti kan dikasih amplop. Memang bos ini bu, jangan jauh-jauh dari saya bu. Masa ibu sampai ngurusin kolak di depan, anak buahnya kasihan kalau ada kepentingan. Ibu mah jangan ngurusin kolak. Udah aman duduknya ya, udah aman ya. Kalau tentu kan jangan apa-apa. Kayaknya kalau namanya kasihan banget kalau memang tet begitu. Ya, Bang, sehat bang ya, bang. Nggak ada suaranya pak. Beda. Bu, sehat bu ya. Jam berapa sih sekarang? Jam 17.25. Kan di situ beritanya cuma kultum, kuliah 7 menit. Ya saya 7 menit, sesuai kan saya orang komitmen 7 menit. Alhamdulillah dari tadi butir tas saya dari depan. Orang bolak-balik mejain bangku, saya liatin aja. Ada yang balik-balik kayak beliau malu bolak-balik masuk, diemin aja sama saya. Emang gak punya adab sama guru. Guru dari tadi datang di situ, borong-borong ngasih kopi, agak lagi puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi malaikat Jibril alaihi salam. Di bawah santai aja ya. Rasul pernah berkunjung kepada malaikat Jibril pernah berkunjung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kunjungannya malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kunjungan seorang sahabat yang sangat dekat. Karena semenjak itu Rasulullah meninggal dunia, orang banyak bertanya apa tugasnya malaikat Jibril. Apakah dia kan sudah tidak lagi menyampaikan wahyu karena Nabi Muhammad sudah meninggal? Tidak, dia tetap memberikan isyarahnya kepada para ulama. Makanya saya sering menyampaikan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Nah, Nabi itu mewariskannya ada dua hal. Ada yang mewariskannya dengan nasab, yang kedua ada yang mewariskannya dengan keilmuan. Kita ini pada hakikatnya semua, mohon maaf sebelum saya masuk pada tema, kita semua hakikatnya itu dari Bani Adam semua. Tidak boleh kita membanggakan kasta dan nasab serta keturunan diri kita bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Ayatnya jelas kok, nih Pak Tamrin pasti hafal. Orang tadi lancar banget orang baca. Saya bilang lancar banget bacanya kayak ustaz. Begitu saya ngintip pakai kertas. Nenek-nenek juga bisa itu. Nggak saya lihatin bang beneran ya tadi. Ini kelebihan ustaz nih. Begitu saya lihat intip, oh dia baca. Ketimbang begitu mah gampang ya. Kayak teman saya bang janda ini. Ya silakan masuk nih. Dibikin enak aja, pokoknya kaki ada nekukan tuh yang belakang senggol aja udah. Karena sekarang ini lagi ramai-ramainya, kenapa saya ingin angkat al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi, tapi Nabi mewariskan dua hal. Ada warisannya berupa nasab keturunannya, ada yang mewariskan itu dengan keilmuannya. Nah, tidak ada al-ulama warasatul dzurriyyah rasul, tidak. Al-ulama warasatul anbiya. Mewariskannya itu ulama itu atau para nabi itu mewariskannya ilmu tentang keilmuan. Makanya semua kita nih, mohon maaf kalau kita boleh jujur, semua kalau dites DNA kita nih semua dari Bani Adam semua, dari tanah.
Nah makanya tidak boleh kita mengkultuskan diri kita lebih mulia daripada orang lain. Apa ayatnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan manusia itu bukan dilihat dari nasabnya, dari turunannya, dari traknya, dari sukunya, tidak. Yang mulia di hadapan Allah itu adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar apa benar? Coba tadi dibacakan sama korinya, walaupun tadi ngepis-ngepis bacanya. Gue tambah lapar gitu kalau baca. Udah begitu sari tilawah sama kori kagak nyambung. Sari tilawah udah selesai, dia pada diem-dieman. Kan kudunya korinya yang pertama yang baca udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari tilawahnya diem aja. Yang korinya udah diem, boro-boro ucapin salam buka dong, assalamualaikum. Juga kagak waalaikumsalam. Baru pada ngaji tuh pada. Kenapa inna akramakum indallahi atqakum? Sesungguhnya kemuliaan manusia itu diletaknya itu karena ketakwaan sama Allah. Iya. Kenapa? Kenapa? Oh enggak. Lebih juga disikat katanya panjang batang ringkong dia. Oh iya. Jadi adil atau di roasting juga. Namanya kan dari roasting doang kan. Saya kan tukang mukulin ini, mukul kebaikannya maksudnya supaya yang buruk-buruk bisa jadi baik. Terusin Bang ya. Terusin ya. Terusin. Tapi apa enggak bikin kertas kan tadi? Enggak. Itu cuma 4 tamrin doang. Itu nyatetnya barusan mau laptop. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di hadapan Allah bukannya para ulama, bukan para kiai, tapi ketakwaannya yang dilihat oleh Allah. Makanya kenapa ayat Al-Quran itu berkuasa berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum hafal semua di sini, hafal Quran semua walaupun ujungnya doang. Kan ujungnya itu semuanya la'allakum tattaqun, takwa. Orang berangkat haji, berangkat umroh itu cuma bekerja takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Semua berangkatnya itu karena ketakwaan. Ini kita berangkat di sini nih, kita turun ke bawah jam 4:30, jam 5 baru turun. Kan ini takwa. Takwa yang telat. Maklum Pak Lutfi. Kalau yang begitu-begitu biasanya, mohon maaf ya, takwa itu memang terbagi nih. Ada takwa 4 menurut orang hikmah itu. Yang pertama takwanya itu takwanya dan takwanya tawadu. Itu orang kalau udah bertakwa, tawadu. Tahu karena duit. Tawadu. Orang kalau sudah bertakwa itu dia mohon maaf, dia tawadu sama orang lain. Enggak ngelihat seseorang itu mau jelek, mau cakep, mau ibadah, mau enggak ibadah. Makanya yang dilihat itu kacamatanya kacamata Tuhan. Kalau Pak Tamrin hari ini memakai kacamata ini itu kacamata syariat. Kacamata yang dilihat Allah itu, Allah tidak pernah melihat manusia itu dari segi kejelekannya. Dipandangnya dengan kemuliaan. Apa buktinya? Kenapa ada Asmaul Husna 99 nama sering kita baca di dalam suratul Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Orang kagak ibadah sama Allah tetap dikasih sama Allah. Orang kagak sholat dia tetap dikasih. Itu sifat Rahman Rahimnya. Kenapa manusia tidak memasukkan sifat Rahman Rahimnya, diambil dari Asmaul Husnanya di dalam sanubarinya. Makanya saya sering mengatakan, karena Bang Anda ini sebagian daripada sahabat saya, Al-Qalbu Baitullah. Ini hati tempatnya Allah. Enggak boleh hati dimasukin urusan dunia. Ini urusannya Allah aja. Makanya disebut dengan qalbu. Hatinya tenang. Dan kini kita buka puasa. Ini sekarang kan kita lagi tenang banget ya. Lagi tenang. Tenangnya apa? Nunggu makanan. Ini nunggu aja kan kita ya. Emang duduk begini contohnya kasih ada tanya juga. Aku beli dulu. Aku kasih yang bonyok no. Udah tadi ngeliatin aja tuh kaki udah berapa kali ganti. Lagi merhatiin nih. Hatiin aja curiga aja. Kalau Ustaz ngeliatin saya ini kayak aja lu. Gua punya mata buta. Hah? Mau cari sama siapa yang pengaruh? Bu Tirta santai ya, Bu. Kalau udah maghrib bilang saya Bu ya. Oh Bu ya. Oh Bu siapa? Bunar.
ngalir. Bukan nggak tahu udah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu dengan ketakwaan. Nanti mohon maaf, yang pulang sama Allah kita sering suudzon sama Allah ya. Coba lihat dah. Orang kalau sakit, anaknya ngurus orang tuanya. Dia bilang gini, ya Allah, kenapa nih orang tua saya kok sakitnya lama? Bener sampai begini-gini amat. Lama banget lagi pulangnya. Enggak. Allah pengen bersihkan dulu dosa-dosa dia dengan pecah kita sebagai kafaratnya. Makanya Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kalau kita punya orang tua sakitnya lama itu bukan Allah nggak sayang, dia pengen gugurin dosanya di dunia dulu. Nanti kalau ketemu kamu mutmainnah, udah dalam keadaan tenang. Makanya sekarang kita gemuruhkan kenapa puasa Ramadan ini, mohon maaf, Ramadan ini mohon maaf, aus mah enggak, lapar mah enggak. Cuman kenapa yang dipukul mata ngantuk? Ditekan hawa nafsu kita, laparnya tidak begitu, hausnya tidak begitu. Tapi kenapa Ustaznya? Kok hawanya ngantuk mulu? Yang dipukul matanya, tapi lahirannya, batinnya diangsap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang kerja kan kadang-kadang malas banget ya. Udah puasa lagi rasanya, Allah, udah jam 7 gua telat nih. Matanya begini ya. Misalnya bangunin ya mah, karena aku telat nih. Yang dipukul mata orang yang berpuasa. Saya biasa. Lapar haus tidak biasa, itu masa secara ammah dan umum. Makanya mohon maaf, kita jangan pernah suudzon sama Allah. Nggak boleh suudzon sama Allah. Makanya orang tua kita dalam keadaan sakit, saudara kita dia sakit masuk rumah sakit berbulan-bulan tuh sakit. Dia pengen dipanggil Allah dengan kalimat keindahannya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai hambaku, Allah cuma pengen ngomong, kamu masuk ke surga. Aku udah bersihin kotoran-kotoran dosamu di waktu dunia karena sebab sakitmu. Ada orang yang dia nggak sakit nggak apa, tiba-tiba kullu nafsin dha'iqatul maut, dia meninggal dunia. Allah punya kehendak, nggak mau repotin orang. Mohon maaf saya sering menyampaikan begini ya. Kemarin baru santunan anak yatim nih. Mohon maaf nih. Coba nanti dipikirin ya, anak yatim sekitar kita. Sekarang yang punya orang tua lengkap 7 tangan. Yang punya orang dua-duanya lengkap 7 tangan. Semua ya lengkap ya. Bapak-bapak lengkap semua. Lengkap. Ibu tiri. Lengkap semua ya. Kalau nanti kita pulang, itu yang kita lakuin pulang ke rumah apa ya? Cium tangan orang tua kita. Tapi bagi mereka yang tidak beruntung, anak-anak yatim, dia dari mana dia mencari tangan orang tuanya? Makanya mohon maaf, anak yatim itu nggak boleh dijadikan rental atau perahan anak yatim. Diajak ke masjid, diajak ke musola, diajak santunan. Jadikan anak yatim itu sebagai anak-anak seperti anak kandungmu. Kalau kita punya orang tua, ketemuin orang tua cium tangan bolak-balik masih bisa. Tapi anak yatim yang nggak ada ibu bapaknya, di mana dia mencari tangan kemuliaannya orang tua? Makanya Allah kemarin kepada nangis ketika saya ceramah, mereka tuh anak yatim nyariin ibu bapaknya. Seandainya dia ngomong sama Allah, ya Allah, coba kemarin orang tua saya jangan mati cepetan, saya nggak tega. Begitupun orang tua di dalam kuburnya mereka sebenarnya nangis karena apa? Anaknya dijejer-jejerin seakan-akan didapat plastik dan sembako. Sedih orang tuanya. Makanya yang benar ketika kita memberikan santunan anak yatim itu, kitalah yang mendatang ke rumahnya, bukan dipajang dan dijejer-jejerin. Begitu. Nanti kalau Ustadz pulang ya siapin nasi boknya. Ustadz yang suruh ngambil sendiri. Nanti pokoknya tanggung jawabnya Lutfi dah. Makanya saya cari Lutfi, kan urusan amplop dia nih. Makanya saya lihat tadi saya incer aja, makanya Bang Janda siapa panitianya? Lutfi. Oh gampang dah. Pokoknya gue pegang dia, kalau dia lari dikit gue langsung duduk. Takut lari gue pulang cuma ucapannya syukron kasiron doang. Saya kenapa Ramadan ini menjadikan filter buat kita? Masih lama ya? Ya, misalnya kultum jadi begini. Masalahnya saya sesuai perjanjian kultum kuliah 7 menit. Ini bukan kuljum, kuliah kagak ada ujungnya.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jawab, Neng, jawab kalau dibaca Allah bukan hafid. Orang kalau dibacakan ayat suci Al-Quran maka dia kudu jawab Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya bilang tadi ya, takwa itu ada 4, taqwa dan dia. Itu takwa. Dia belum dikatakan takwa di dalam surat Al-Imran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhibina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah, ya pada lapar kalian. Orang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Di dalam Al-Qur'an lainnya adalah orang yang memberikan nafkah, memberikan rezeki kepada orang lain. Tapi orang hikmah beda. Takwa itu menjadi 4 huruf, taqwa dan ya. Apa ciri orang bertakwa? Ciri orang bertakwa ketika dia sudah menjadi kategori yang bertakwa, dia semakin takwa dan semakin yakin. Artinya taknya itu adalah tawadhu kepada Allah dan kepada manusia. Jangan potentang-potentang kita, Masya Allah. Kalau orang yang bertakwa itu lembut orangnya. Kayak saya kan tadi kan baru datang, gak ada yang nyambut, itu takwa saya. Memang gak ada yang nyambut saya. Di pojok aja di KSPC itu tuh security diem aja, ngeliatin hujan aja. Ditanya aja Anda udah sampai tak? Gua dari tadi PA. Nanti mau di sini ada miliar security bakal paham, cuma ngeliatin motor gua lewat doang kan ngomongnya. Wah emang sih kan, udah mana ngeliat ada yang dari bangku kanan kiri seberang sana tuh belum bertakwa sama Allah. Ada Ustaz dicuekin. Ya Allah, untung aja di sini dong nggak ada janda bahkan nggak datang. Yang penting amplop beres ya. Tuh orang ciri orang bertakwa, dia tuh tawadhu, nggak boleh sombong. Kita nggak boleh sombong, mau jabatannya apapun, kita sebagai apapun rendah dermawan. Tuh kayak ibu kan, dia kumpul tuh sama karyawannya, mau duduknya di mana aja, dia tahu nyari yang luasan dikit. Kalau lo kan aja karyawan pojok, biarin aja tekuk kayak gini. Tuh dia gabung tuh. Orang bertakwa tawadhu itu dia mau kumpul sama orang lain, nggak membedakan. Makanya kalau jadi ulama jadi kiai, kudu mau berbaur sama masyarakat, sama umat. Kenapa orang-orang, mohon maaf kita orang Malaysia ya, mohon maaf, dia cara dakwahnya kepada pelacur-pelacuran, cara dakwahnya kepada anak-anak bangsa, saya lakukan itu. Tapi nggak diekspos, emang nggak ada lagi timnya. Kalau di sini kan ada tim. Kita kerja sendiri, tapi saya senang karena apa? Allah pengen memandang manusia ketika dia bekerja itu tanpa dilihat, cukup Allah yang melihat. Jadi kalau tidur kadang-kadang punya HP, tahajud, bikin status tahajud, ada tidur lagi di grup tahajud, dia mati kencing, habis kencing balik lagi, sombong dia kadang-kadang. Nih hati-hati Pak, makanya ada orang yang berbuat itu biasa aja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Dia kalau ngerjain sesuatu tuh ikhlas aja dia. Mau dipandang sama Bu Direktur biasa aja, nggak dipandang juga biasa aja. Dia cuek. Jadi ada orang kan kalau dipandang direktur kerjanya, Bu ya Ibu, nggak ada lagi. Tuh kalau lagi dipandang sama pimpinan kita kadang-kadang pengen lihat mukanya ada 2. Kayak kuda Daniel. Tawadhu nih, orang bertakwa. Kita ada tawadhu belum? Belum. Jadi kalau ada orang yang tawadhu itu sama bumi, mohon maaf saya. Kita kalau baca kitab Usuriyah itu, kita daun-daun yang sedang ada di daun-daun itu nggak boleh tuh. Kita saking tawadhunya.
Tuh daun yang satu lagi ngelapa, kadang-kadang kan kita suka iseng ya Mas Lutfi ya, suka dicabut-cabutin. Itu daun itu mereka bertasbih kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dia lagi bertasbih tuh, pohon-pohon itu lagi bertasbih sama Allah. Nih kita kan gak nyangka ya bahwa mungkin ada cicak, ada kecoa, ada semut di kita. Dia lagi bertasbih. Saya tanya, nih semua yang ada di sini, kalau kita ada semut, gula tuh gula, mohon maaf dideketin sama semut. Terus sikap kita sama semut gimana? Dia apa itu semut? Diusir kan? Padahal kita kalau mau baca karya Imam Ghazali itu semut didiemin dulu, ya Allah. Indahnya Allah ya, ngasih rezeki sama semut. Ini kan kagak kita. Pakai kapur sirih. Karena rezekinya emang di situ tuh. Ketika dia mohon maaf ya, lihat ular. Kita mau di depan, ular itu kalau udah makan kenyang, dia sudah nggak makan lagi tuh berbulan-bulan. Sama onta. Onta kalau udah minum makan kenyang tuh buat sebulan 2 bulan. Nah mereka juga sama, ada semut makan gula atau teh manis bekas kita jatuh, jangan dibersihin dulu. Bisa jadi rahmat kita turun itu disebabkan kita memberi peluang kepada semut yang sedang dalam keadaan kehausan. Ini kadang-kadang kita ibadah, mentang-mentang udah tahajud. Kayaknya paling soleh banget. Belum. Mohon maaf, coba lihat. Kita pernah baca-kisahkan seorang pelacur, dia mohon maaf nggak pernah kenal ibadah sholat, nggak pernah lihat salat, tapi dia pernah menolongi anjing yang dalam kehausan. Pakai rok apa pakai ininya, pakai haknya, diambil ke sumur, dia turun tuh haknya dikasih tali, anjing lagi menjulur, dijulurkan, diberikan air minum oleh seorang pelacur, menyebabkan turun rahmatnya Allah, dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nggak boleh bangga sama ibadah kita, jangan. Kita belum tahu, ini panjang, 3 jam aja nggak cukup ngaji masanya. Tapi tergantung amplopnya itu sih. Bulan kompobil gua 500 ya itu mah kecil ya. 7 menit tapi kalau udah 1 juta ke atas agak lama sejam nah. Itu juga gua sampai sekarang belum tahu berapa isinya. Ya. Udah kalau Lutfi nggak usah dipikirin, namanya Lutfi kayaknya tadi masya Allah tadi megang mic aja sampai ngebetar juga. Assalamualaikum. Kan nggak bisa loncat tuh gitu. Tapi saya salut sama Tamrin, masya Allah lah cara bacanya. Saya orang celduk dia benar ternyata. Saya kan suka hormat dia rada sono Allah. Saya dari tadi mikirin masya Allah kayak Ustadz ini pantas Pak Tamrin ngasih cincin saya. Ya. Lancar begitu saya intip di kaca pelan-pelan megang tasbih apa dia ngintip ya. Ternyata cerdasan beliau sama saya gitu. Baca pantasan lancar. Masya Allah. Ini masih mending daripada yang baca Quran aja. Enggak orang lemas nama. Yang Quran semangat apa bang? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tapi kalau dia nah sari tilawahnya juga sama. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Sampingnya temennya diantar. Kita belum dalam keadaan takwa. Ciri orang yang bertakwa kedua itu qaf, orang yang bertakwa qanaah, merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Ayatnya. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Orang kalau dia ketakwa, dia timbul tuh qanaah dalam diri dan batinnya, merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah. Nanti Bu Direktur ngasihnya THR-nya, misalnya nggak banyak, makasih Bu sudah dikasih. Jangan ngedumel. Belum sampai banyak Bu, masih darahnya, nggak usah, dikit aja. Darahnya siapa di sini Bu darahnya Bu? Pak Tamrin lagi. Alamat ini mah, alamat pakai bacaan list lagi. Canda orang. Tuh orang qanaah merasa cukup akan dirinya. Apa ayatnya? Turun tuh asbabun nuzulnya ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur atas nikmat Allah pasti ditambah oleh Allah. Jadi kita kadang-kadang mohon maaf pengen nikmat Allah tapi gak mensiapin syukurnya sama Allah. Pengen nikmatnya banyak tapi belum dipersiapkan rasa syukurnya. Saya bersyukur sama Allah, biasanya saya pakai belangkon tapi takutnya kayak tahun kemarin begitu pakai belangkon nih dukun dari mana begitu. Padahal saya bawa belangkon. Tuh timbul wala in kafartum inna
Makanya Nabi mengatakan bal yazda. Orang kalau nggak pelit sama orang lain itu pasti ditambah rezekinya. Coba. Orang kalau pelit koret itu pasti kagak ada rezekinya, pahit sama juga jauh. Tapi kalau orang yang jor-joran, alhamdulillah tuh ya kan. Saya baru dikasih cincin, saya ngeliatin aja dari tadi hijau-hijau. Ustadz mau, ya mau jangan ditanya, ada kasih aja. Nah kalau Ustadz ditanya mau Ustadz, ya Ustadz mau, nanti kan saya jadi marwah saya turun. Ustadz jangan tanya mau, Ustadz buat Ustadz enak begitu. Ustadz mah nggak boleh minta, nggak boleh minta. Yang penting ingetin aja. Ingetin juga buat Mas Lutfi, jangan lupa. Mau jangan sampai kayak tadi gua datang, pokoknya udah pulang jam berapa gua langsung pulang nih ingatnya ya. Yang udah jam 6 kurang 10 ya. Udah Afgan udah jam 16 ya. Pakai kacamata Afgan itu. Apaan? Ya terserah gua, Afgan kayak apa sih? Bisa mirip. Merasa cukup atas pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi Masya Allah nih, saya lihat teman-teman saya pakai jilbab semua, enak dilihatnya ya kan? Saya itu ada tetangga saya dimarahin sama bapaknya kalau pakai jilbab. Jangan pakai jilbab. Dia cowok. Ini kan senang lihat gini, ya Allah ayu banget. Ada yang hitam hidupnya indah tanpa ada masalah, ada yang hijau. Padahal dia nggak puasa. Ada yang pura-pura lemes saja. Ntar makan duluan dia. Apa sih lu ketawa dulu? Yang kedua, yang ketiga, ciri orang yang bertakwa. Yang tadi pertama apa? Takwa ciri. Tawa tuh. Yang kedua, khona. Yang ketiga, wow. Ciri orang yang bertakwa. Yang ketiga, warohun, sifatnya hati. Hati-hati. Jangan makan dari makanan yang diharamkan oleh Allah. Sedikit saja kita memakan dari barang yang diharamkan oleh Allah. Mohon maaf, ini saya minum misalkan, tapi saya nggak izin sama Bu Direktur, nggak izin sama orang-orang yang di sini. Itu termasuk tegukan yang saya minum itu dari jalan yang diharamkan oleh Allah. Karena apa? Belum dapat izin. Orang sekarang kan nggak izin, dia mau langsung make. Bilangnya nanti, tadi sendal lu gua pakai, lah telat. Izin dulu, makanya orang-orang mohon maaf nih, kalau kita makan dari harta rezeki yang dari jalan yang diharamkan oleh Allah, pencuciannya lah. Kenapa kan? Gua kalau lagi ngomong ada saingannya gua gedek. Gak apa-apa. Ini ciri-ciri orang bertakwa nih. Ciri-ciri orang bertakwa lihat palanya kayak doa dia kan. Hati-hati tuh, kita mohon maaf, sekali saja kita memakan barang-barang yang diharamkan oleh Allah, walaupun seperak kita makan, dikasih sama anak bini, jadi bara api di yaumul qiyamah. Pada diem semua kayak pada makan semua ini. Orang-orangnya sih ya muka-mukanya, makan-makannya kayak semua. Kalau Pak Tamrin sih enggak, insya Allah enggak. Kalau ada yang ngasih sih mau juga. Coba ya, saya nggak nyindir ya, enggak. Bagaimana seorang anak pegawai pajak yang mukulin orang, habis hartanya dihabiskan oleh Allah dalam sekejap. Gampang nggak bagi Allah untuk menjatuhkan orang lain? Mohon maaf, saya sering ditanya sama orang, Ustaz, kenapa sih nggak bikin YouTube Ustaz Triono? Kita kenapa sih nggak bikin TikTok kayak orang-orang lain biar viral? Enggak, gua mah yang naikin Allah. Orang yang di media sosial naiknya cepat, nanti turunnya juga bakal cepat. Kita mah santai aja. Saya nggak pernah dari dulu tuh diundang orang tuh bicarain tarif, nggak pernah. Entah berapa ngundang ini, enggak. Saya mau bawa ngajanya cuma biasa nggak ngisi ceramah. Siapa panitianya? Lutfi Tat. Oh Lutfi gampang deh. Karena Lutfi itu kan punya arti, dia kan orangnya lembut. Lembut banget, saking lembutnya kadang-kadang dia kesel juga nih, jam berapa belum pada turun ya. Lutfi namanya, udah maghrib. Lu pria idaman. Emang masih punya bu? Enggak. Udah. Jangan kawin lagi loh. Tapi gurunya belum kawin lagi. Lah gua lagi ngeliatin nih mana masih ini ya. Lu enggak tahu aja Ustaz mah banyak akalnya gua liatin masih perawan nih kayaknya. Ya kayaknya ngedutan dikit kayaknya udah punya anak 3. Yang terakhir maghrib ya? Udah. Makanya tadi jam 4 mulai, saya jam 2 jam ceramahnya enak gitu. Yang penting ada anggaran, tanda tangan kalau di kantor-kantor ada tanda tangan gitu. Beneran sih kalau khotbah Jumat ada tanggalnya kelihatan gitu nominalnya 5 juta. Semangat sih tanda tangan set. Nah kalau ini kan kagak kelihatan. Spidolnya nggak kelihatan, kertasnya nggak kelihatan. Gua disambut juga, gua disebutin. Sarung gua sampai kena ketetesan basah air. Security ngeliatin gua nih, teroris bukan sebenarnya. Coba kalau gua pakai belangkon tambah di bilang teroris, lagi gua ngeliatin bolak-balik Pak, numpang duduk. Iya, dibalik lagi. Curiga mau gua gampang nih gua. Yang terakhir ya, udah maghrib. Yang terakhir ya,
Udah. Hah? Masalah saya patokannya Pak Tamrin aja karena dia ngeliatin azan aja. Jangan ngeliatin Mekah, Pak, bedanya 4 jam. Nggak ada batasnya, di Mekah aja lihat aja bedanya 4 jam sudah umroh. Maka Tamrin ya orang tua saya, gara-gara dikasih cincin saya jadi baik. Mudah-mudahan dikasih lagi. Yang terakhir, iya-nya apa? Yakin sama Allah. No, orang Islam, makanya turun Nabi mengatakan, "Wad'ullah, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Orang kalau doa, yang pertama timbulkan keyakinan bahwa setiap doa kita pasti diijabah Allah. Jangan takut. Kita mau kadang-kadang doa, udah doa, ini begini lagi. Ya Allah, tadi saya doa gini, kira-kira diijabah kan? Ya Allah, ya kan begitu. Yakin aja, ya Allah, tadi saya doa, ya Allah, supaya saya dinaikkan gaji sama direktur saya. Udah yakinin, udah. Jangan mikir. Kita makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Enggak usah mikirin nominal, sama Allah mah jangan hitung-hitungan. Kita kadang-kadang mah hitung-hitungan sama Allah, kalau saya kasih 10 baru sampai 100 enggak usah. Allah mah enggak usah dihitung juga pasti bal yazda, ditambah sama dia. Makanya kalau berdoa banyak muji dulu ketimbang banyak meminta sama Allah. Makanya mohon maaf ya, coba Bu Direktur puji aja terus dulu. Ya Allah, itu makin cantik aja Bu. Ah, kamu bisa nomor sepatunya berapa kamu? Tapi jangan sekali-kali puji Pak Tamrin, nanti pakai tulisan. Puji tuh Allah senang dipuji mah. Makanya mohon maaf, yang pertama saya sampaikan apa namanya sebagai garis bawah ya. Kalau kita mau dikasih nikmat sama Allah, maka persiapkan rasa syukurnya dulu sama Allah. Jangan dikasih nikmat gak bersyukur. Yang kedua mohon maaf. Ini di mana nih? Yaman apa Madinah nih? Boleh. Harus saya siapin. Udah benar. Udah gak akan? Udah, alhamdulillah ada amplopnya. Udah sebentar lama itu sama aja amplopnya paling sedikit lah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizkika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pak, wajib mempercepat untuk mengatakan